Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Santri yang di atas masih ada yang baca Quran? Ana minta waktunya kurang lebih sekitar tidak sampai 30 menit insyaallah untuk bersama-sama kita mudzakarah, bersama-sama kita murajaah atas apa yang telah pernah kita pelajari dari akhlak mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau diutus untuk hal tersebut. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Islam pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah gua yang disampaikan oleh malaikat yang suci Jibril alaihissalam. Pertama kali Islam mengajarkan kepada Nabi untuk membaca, Iqra. Maka sudah sepantasnya juga kita sebagai kaum muslimin, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca, untuk menuntut ilmu. Dan salah satu cara untuk mencari ilmu yaitu dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun bukan sekedar membaca, membaca yang ada di dalamnya adab, membaca yang di dalamnya ada akhlak yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca dimulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, dengan mengharapkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca pelajaran matematika, biologi, atau pelajaran-pelajaran umum dibarengi dengan atau diawali dengan basmalah, maka insya Allah itu menjadi nilai ibadah. Karena apa yang kita pelajari adalah akan bermanfaat untuk kehidupan di dunia kita, dan kita awali dengan basmalah. Setiap segala sesuatu yang dimulai basmalah insya Allah mendatangkan keberkahan. Dan di antara sesuatu yang harus kita baca setiap hari yaitu Al-Quranul Karim. Baik membaca bacaannya atau membaca maknanya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup kita di dunia ini dan menjadi modal kita menghadapi kehidupan akhirat. Al-Quran menjadi buku, menjadi bacaan yang sangat istimewa, karena setiap huruf yang kita baca mendapatkan ganjaran sebanyak 10 kebaikan. Dibarengi dengan membaca terjemahannya. Atau sekiranya kita bisa membaca lebih lama lagi, kita baca tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran tersebut. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini, kita akan membaca terjemahan dan sedikit tafsir dalam surat Luqman ayat 18 sampai ayat 19. Surat Luqman, surat yang keberapa? Ya, surat keberapa? 31, Masya Allah. Surat yang ke-31, dan dijelaskan para ulama bahwa surat ini kebanyakan ayatnya adalah surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Dalam surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan ayat yang ke-19-nya, waqsid fi mashyika waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Waqsid fi mashyika, berlaku wajar dalam berjalan. Waqdud min sautika, dan lembutkanlah suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Al-hamir, keledai. Tadi sudah saya katakan bahwa Luqman ini suratnya Makkiyah, surat ke-31. Luqman, atau kita biasa menyebut dengan Luqman Al-Hakim. Namanya Luqman dijuluki dengan Al-Hakim
karena banyak hikmah yang ia keluarkan ketika berucap. Pernah suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Kamu Luqman?" "Ya, saya Luqman, budak dari Bani Al-Hashas." "Ya, benar." Kemudian dia berkata, "Hitam seperti ini?" Lalu Luqman menjawab, "Kehitamanku ini sudah jelas. Jelas saya ini hitam. Lalu apa yang membuatmu takjub?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Banyak manusia yang membentangkan hadapannya, maksudnya yang hormat kepada engkau. Banyak manusia yang meminta engkau untuk mengeluarkan kata-kata. Banyak juga orang yang minta dinasehati oleh engkau. Kemudian, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, sekiranya engkau mau mengungkapkan apa rahasia di balik semua ini, niscaya aku sangat senang sekali." Lalu Luqman berkata, menjawab pertanyaannya tadi, "Aku tahan pandanganku, menahan pandangan. Aku juga jaga lisanku." Lisannya dijaga, tidak berucap kecuali ucapan yang baik. "Aku pelihara makananku." Dia melihat makanannya apakah ini halal, haram, syubhat. Tidak semua makanan yang ada di hadapannya dimakan. Kemudian, "Aku jaga kemaluanku, aku berkata dengan jujur, aku tunaikan janjiku, aku hormati tamuku, aku perhatikan tetanggaku, dan aku tinggalkan apa yang tidak penting bagiku. Itulah semua yang menyebabkan aku menjadi apa yang engkau lihat." Para ulama berbeda pendapat apakah Luqman ini seorang nabi atau bukan. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nabi, dia adalah seorang nabi. Ada pula yang mengatakan dia bukan nabi. Pendapat yang paling kuat yang saya baca adalah pendapat yang kedua. Dia adalah orang soleh, bukan nabi. Lalu dalam Al-Quran dikatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa al-hikmah di sini adalah pelajaran-pelajaran yang baik, bukan wahyu. Al-hikmah di sini, al-hikmah, pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus, dan bukan wahyu. Jadi yang saya baca bahwa Luqman ini bukanlah seorang nabi. Dia hidup pernah bertemu dengan Nabi Daud, masa-masanya Nabi Daud. Kalau tentang sosoknya, ulama juga berbeda pendapat, termasuk nama ayahnya itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia dari Bani tadi Al-Hashas, ada yang mengatakan dari Bani yang lainnya. Di ayat yang ke-18 sebenarnya nasihat Luqman ini
dimulai dari ayat 12 yang tadi saya bacakan ya. Dimulai dari ayat walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dimulai dari ayat 12 itu 13, 14 sampai ayat 19 kurang lebih ada 5 nasihat Luqman yang Luqman sampaikan, yang Luqman nasihati untuk anaknya, dan ini juga untuk kita semua. Karena ayat ini, Al-Quran ini ditunjukkan kepada kita. Dan seorang Luqman Al-Hakim menasehati anaknya dengan 5 perkara yang dimulai dari ayat 12 tadi. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mengambil 2 terakhir, yaitu ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18 dan ayat 19 ini nasihatnya tentang akhlak terhadap sesama manusia. Dimulai dengan kalimat wala tusair khaddaka linnas. Tusair ini dalam bahasa Arab asal katanya dari as-sa'ru, dan as-sa'ru itu artinya sebuah penyakit yang ada pada unta yang letaknya di apa nih? Di apa ini sini? Di punuk unta, sehingga unta itu lehernya agak bengkok. Yang di situ menggambarkan tentang kesombongan. Maka kalimat tusair itu diartikan janganlah memalingkan wajah, memalingkan khaddaka, wajahmu, linnas. Lalu di mana makna kesombongannya? Makna kesombongannya ada di kalimat as-sa'ru wala tusair. Tadi kita katakan as-sa'ru itu adalah penyakit yang ada di unta, membuat lehernya itu bengkok. Saya belum searching itu seperti apa gambarannya. Jadi lehernya itu bengkok sehingga menggambarkan atau kiasan untuk sebuah kesombongan. Ini nasihat yang pertama. Di ayat yang sama dengan kalimat yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha, ini kurang lebih sama dengan kalimat yang pertama tadi. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan maraha, sombong. Ada rasa kesombongan. Yang kalimat pertama tadi tentang memalingkan wajah. Yang kata keduanya, kalimat keduanya tentang berjalan yang diiringi dengan sifat sombong. Kenapa kita tidak boleh melakukan seperti itu? Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma makna mukhtal? Ikhtala yakhtalu. Kalau kita ingat itu kalimat ikhtala ini banyak kita temui juga di ayat yang lain. Mukhtal itu artinya sombong. Fakhur, al-fakhr, al-fakhur, al-fakhr itu artinya bangga diri. Jadi janganlah sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri, memandang orang lain rendah. Kenapa? Karena yang demikian itu tanda-tanda seseorang yang bersifat angkuh dan sombong. Jadi tanda-tanda orang yang bersifat angkuh dan sombong, pertama itu bila berjalan
dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan wajahnya. Jadi ngobrol dua orang tapi mukanya itu saling memalingkan, atau dengan kurang lebih dengan sikap yang lain, yang hampir sama dengan itu. Ngobrol ya ngobrol, tapi ternyata ada kesombongan di salah satunya atau di keduanya. Dan ini merupakan ciri orang yang bersifat angkuh dan sombong. Bahkan ciri yang lain disebutkan tidak mau menegur dan memperlihatkan sikap ramah. Ini akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap sesama manusia, kepada teman, kepada orang yang lebih muda, ataupun kepada lebih-lebih kepada yang lebih tua. Dan ciri yang kedua adalah berjalan dengan sikap angkuh. Jalan dengan sikap angkuh, seakan-akan dia yang paling ganteng, seakan-akan dia yang paling hebat, ranking 1 di kelas. Walaupun di rapot itu tidak ada ranking sekarang, tapi tetap aja, Ustadz saya ranking berapa Ustadz? Mentang-mentang ranking 1, dia tidak, ya seperti itu, sombong, angkuh. Nah ini berarti sifat atau kepintarannya ini tidak dibarengi dengan akhlak. Orang sepintar apapun, santri, manusia sepintar apapun, kalau akhlaknya kurang baik, orang anggapnya jelek. Tapi manusia walaupun dia bukan seorang orang kaya atau bukan yang mempunyai kepintaran ranking 1 sampai 5 gitu, tapi akhlaknya baik, orang akan menghargai, orang akan menyayangi. Oleh karena itu, kepintaran, menuntut ilmu harus dibarengi dengan akhlak. Kita belajar di kelas, di masjid, atau di qo'ah, apa yang kita pelajari dari ustadz A, B, C, 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4, itu sesuatu. Tapi sesuatu yang lain, kita belajar akhlak dari ustadz tersebut, walaupun mungkin saat itu tidak disampaikan akhlak, tapi kita lihat dari perilakunya. Antum ini dari kelas 7 yakin ini semuanya sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Apalagi kakak-kakak kelas kita di SMA. Ketika ustadznya mengajari sesuatu, matematika, fisika, Al-Quran, tetap di sana kita belajar akhlak kepada mereka, atau bahkan langsung kita praktekkan. Oh ini ustadznya kecil nih, lebih gede badan saya. Bukan dilihat badannya yang kecil, tapi ilmu yang disampaikan kepada kita, atau minimal dia lebih tua dari kita, maka akhlak harus didahului. Ya salah satunya tadi nasihat Luqman. Apa yang pertama tadi? Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah yang tidak suka mukhtal dan fakhur.
Allah tidak suka. Kemudian ayat yang ke-19, waqsid fi masyyika. Nah, ini nasihat Luqman untuk kita kerjakan. Yang tadi larangan yang pertama, yang kedua ini nasihat untuk dikerjakan. Waqsid fi masyyika. Masyi itu masdar dari fi'il masya yamshi masyan. Adhabu ilal masjidi masyan alal aqdam. Kalau pakai masdar. Adhabu ilal masjidi masyan. Kalau pakai isim apa? Isim fa'il. Waqsid fi masyika. Berlaku wajarlah dalam berjalan. Maksudnya ya tadi, jangan angkuh, jangan sombong gitu. Kita apa sih? Kalau kita dilihat dari isi dunia ini, kita tuh kecil sekali. Kemudian dilanjutkan waqdud min sautika. Nah, kalimat waqdud ini fiil apa? Fiil apa? Fiil amr. Waqdud. Fiil madinya apa? Kalau kata lain ada ghaddul basar. Ghaddul basar. Nah, ini al-ghaddu itu fiil amrnya itu ugdud. Waqdud min sautik. Nah, di sini berarti ghaddu saut. Di kesempatan yang lain kita belajar ghaddul basar, berarti yang ini ghaddu as-saut. Waqdud min sautika, lembutkan suaramu. Lalu apakah tidak boleh keras sama sekali? Tidak boleh tinggi? Dalam ilmu tarbiyah diperbolehkan di waktu dan di ketentuan yang khusus. Namun ketika kita keras omongan kita kepada orang, apalagi orang yang lebih tua, itu tidak boleh. Ini ayat Al-Quran. Waqdud min sautika, lembutkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang apa, ankar itu, seburuk-buruknya suara, yaitu suara keledai. Dua ayat ini semoga menjadi sebuah nasihat yang bisa kita dengarkan, bisa kita laksanakan, karena nasihat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satu huruf pun yang salah. Tidak ada satu huruf pun yang salah. Maka dari itu, pada kesempatan sore ini saya mengajak diri saya dan teman-teman, baik asatidz, ikhwah karyawan, serta adik-adikku di SMA dan SMP, untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca, kemudian kita fahami, lalu kita praktekkan. Apa yang kita praktekkan hari ini insya Allah akan terus bisa kita praktekkan di hari ke depan. Di Albina ini kita belajar, kita praktek, dan kita biasakan. Kalau di tempat yang baik ini, di Albina ini, di pesantren ini, kita tidak bisa mempraktekkan hal-hal yang baik, bagaimana di luar nanti?
Maka kesempatan kita punya kesempatan, punya nikmat yang sangat besar, punya nikmat teman-teman yang baik, ada guru-guru, ada ikhwah karyawan yang baik-baik, ada orang yang bisa kita tanya. Kemudian kita malah dikasih kesempatan untuk belajar, ngedengerin. Maka setelah kita dengerin, kita fahami, kita coba praktekkan. Wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian waqdud min sautik, waqsid fi masyik. Lalu wala tusair khaddaka linnas. Ini kita praktekkan dan kita hindari. Yang diperintahkan kita praktekkan, kita biasakan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada 2 bingkisan dan di dalamnya ada bungkusan. Biasanya pertanyaannya, panitianya mana? Ada yang mau jawab dulu? Ada yang mau jawab. Ada yang mau angkat tangan dulu? Anta? La. Man yurid an taib. Huna ya akhana. Samillah wa arif nafsaka. Ismi fulan. Ana min sof au ana min ghurfah kada. Taib. Wow, sabi wow. Piano. Sebutkan 2 larangan yang tadi dijelaskan di ayat antara 18 atau 19 surat Luqman. Di ayat 18, janganlah kamu memalingkan wajahmu karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi karena aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong. Masya Allah. Ini terjemahan di ayat ke-18. Baik. Satu ya Sadia. Oke. Ya, afan. Baik. Man akhar min ats-tsanawiyah al-mutawassithah au man au alif anam. Baik. Masmuka min ayyi safin anta? Ismi Azka ana safis sabit jim. Taib. Azka. Siapa? Azkan. Luqman ini surat ke berapa? Surat ke-31. Surat ke-31. Di juz berapa? Kau nggak tahu? Ya, cukup memang soalnya itu aja. Surat ke berapa? Taib. Syukran Azkan. Taib, syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.